Senja turun di lereng Sumbing, menarik hari jadi malam dengan terlalu cepat. Kabut tebal turun tanpa permisi, menelan pepohonan dan mematikan suara alam. Angin yang tadinya berdesir, kini berhenti tiba-tiba, meninggalkan sunyi yang pekat dan ganjil. Aku, seorang pendaki yang terpisah dari rombongan akibat cuaca buruk, tanpa sadar menemukan tempat berteduh. Sebuah pos tua beratap seng berkarat yang entah kenapa masih terlihat kokoh. Di dalamnya, kejanggalan mulai menyapa. Ada buku catatan pendaki yang usang, penuh nama-nama yang tak pernah kutemui di daftar base camp manapun. Di tengah ruangan, bekas api unggun terasa selalu hangat, meski tak ada sebatang kayu pun yang terbakar. Dari sudut gelap terdengar suara batu pelan, disusul bisikan-bisikan lirih yang tak jelas. Malam semakin larut dan satu persatu pendaki lain mulai berdatangan. Mereka aneh, tak ada satu pun yang membawa logistik. Wajah mereka pucat dan kosong. Mereka tidak banyak bicara, dan yang lebih aneh, mereka semua duduk menghadap dinding, membelakangi hawa hangat dari api unggun yang tak terlihat. Kepanikan mulai merayap saat aku melihat jam tanganku, jarumnya membeku, menunjukkan waktu yang sama selama berjam-jam. Dari percakapan singkat yang berhasil kucuri, aku mengerti. Mereka adalah arwah para pendaki yang hilang di Gunung Sumbing, dan pos ini adalah perhentian terakhir mereka sebelum dipilih untuk menetap. Puncaknya, salah satu dari mereka bergeser mendekat, berbisik dingin di telingaku. Kalau sudah malam ketiga, kamu tidak akan ingat jalan pulang. Dengan sisa tenaga dan doa yang tak putus, aku memaksakan diri berlari keluar saat azan subuh samar-samar terdengar dari kejauhan. Suara suci yang mustahil ada di ketinggian ini. Aku berhasil turun dengan selamat, namun cerita dari warga desa membuat darahku kembali beku. Pos tua itu, kata mereka, hanya muncul saat gunung sedang mencari teman. Gunung yang agung kini terasa sunyi dan mengancam, sebuah pengingat abadi bahwa tidak semua tempat singgah di gunung adalah tempat untuk beristirahat.